pacaran, dan bayinya dapat lahir dengan selamat dan sehat. Ketika ditanya apakah ia akan memilih tanggal cantik untuk proses persalinan, Lesti dengan santai menyatakan bahwa semua tanggal adalah baik. Baginya, yang terpenting adalah kesehatan bayi, tanpa terlalu memikirkan hal-hal lain seperti simbolisme tanggal. Sebelum memasuki trimester ketiga, pasangan ini sempat mengadakan acara 7 bulanan kehamilan di The Manor Andara, Depok. Pada acara tersebut, mereka mengungkap jenis kelamin calon bayi dengan cara unik, yakni menyalakan kembang api berwarna merah muda. Kabar bahwa mereka akan memiliki seorang anak perempuan disambut dengan sukacita oleh keluarga, teman, dan penggemar. Rizky dengan penuh rasa syukur menyampaikan kebahagiaannya atas anugerah ini. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, ada sedikit kekhawatiran yang menghantui. Pasangan ini mengingat pengalaman saat melahirkan anak pertama mereka, Abang L, yang lahir prematur. Hal itu membuat mereka sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan kandungan Lesti. Pada kunjungan rutin ke dokter kandungan, Rizky sempat menanyakan kemungkinan mendeteksi sindrom Down pada janin. Dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan seperti itu seharusnya dilakukan di awal kehamilan, tepatnya pada usia 12 minggu. Karena usia kehamilan Lesti sudah melewati 30 minggu, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan. Meski begitu, dokter meyakinkan bahwa kondisi kandungan Lesti dalam keadaan sangat baik. Meski demikian, Lesti tetap merasa penasaran dengan jenis kelamin bayinya. Ia meminta pemeriksaan USG ulang untuk memastikan kembali jenis kelamin bayi tersebut. Pada pemeriksaan sebelumnya, dokter sudah menyatakan bahwa janin berjenis kelamin perempuan, tetapi Lesti ingin melihat lebih jelas perbedaan bentuk kelamin laki-laki dan perempuan pada hasil USG. Permintaannya sempat ditolak oleh Rizky yang merasa yakin dengan hasil sebelumnya. Namun, Lesti tetap bersikeras dan akhirnya dokter setuju untuk melakukan USG ulang. Selama proses pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kesalahan dalam menentukan jenis kelamin melalui USG sangat kecil. Ia menegaskan bahwa hasil yang sebelumnya sudah akurat, meskipun kemungkinan kesalahan kecil tetap ada. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, dokter kembali memastikan bahwa janin yang dikandung Lesti adalah seorang perempuan. Hal ini membuat Lesti merasa lega dan semakin bersyukur atas anugerah yang diterimanya. Rizky sebagai suami selalu memberikan dukungan penuh kepada Lesti. Ia terus menekankan bahwa yang paling penting adalah kenyamanan dan kesehatan istri serta bayi mereka. Rizky membiarkan Lesti untuk memutuskan metode persalinan yang dirasa paling nyaman baginya, tanpa memberikan tekanan atau memaksakan pendapatnya. Dukungan emosional seperti ini membuat Lesti merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses persalinan. Selain itu, pasangan ini tidak terlalu terpengaruh dengan tren memilih tanggal kelahiran tertentu yang dianggap cantik. Mereka meyakini bahwa setiap hari dan tanggal memiliki keberkahan tersendiri, sehingga fokus utama mereka adalah memastikan bayi lahir dalam kondisi sehat. Sikap ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam menyikapi momen penting dalam hidup, tanpa terlalu terpengaruh oleh hal-hal simbolis. Berita mengenai jenis kelamin bayi perempuan mereka semakin melengkapi kebahagiaan pasangan ini. Kehadiran anak kedua menjadi anugerah yang sangat disyukuri oleh Lesti dan Rizky. Mereka juga merasa sangat beruntung mendapatkan dukungan dari keluarga besar serta penggemar yang selalu mendoakan mereka. Saat ini, Lesti dan Rizky tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Kebahagiaan dan antusiasme terlihat jelas dari cara mereka berbicara tentang bayi kedua mereka. Lesti berharap agar persalinannya nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga ia dan bayinya dapat segera pulih dan berkumpul bersama keluarga. Tidak hanya itu, pasangan ini juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebagai orang tua, Lesti dan Rizky berusaha menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan perhatian bagi Abang L dan calon adiknya. Kebahagiaan keluarga ini diharapkan semakin bertambah dengan kehadiran bayi perempuan yang sudah dinantikan. Perjalanan kehamilan Lesti menunjukkan bagaimana cinta, dukungan, dan komunikasi yang baik antara pasangan dapat menciptakan harmoni dalam keluarga. Rizky yang selalu hadir di sisi Lesti menjadi bukti nyata betapa ia menghargai dan mendukung istrinya. Hal ini tentunya memberikan pengaruh positif bagi Lesti, yang merasa lebih kuat dalam menghadapi tantangan kehamilan. Kini, Lesti dan Rizky hanya tinggal menunggu waktu untuk bertemu dengan anak kedua mereka.
Mereka merasa bersyukur atas semua berkah yang telah diterima dan berharap agar proses persalinan berjalan lancar. Kehadiran bayi perempuan ini akan melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka, yang kini semakin erat dan penuh cinta. Selamat kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar atas perjalanan luar biasa ini. Semoga persalinan Lesti diberikan kelancaran dan bayi mereka lahir dengan sehat, serta membawa kebahagiaan bagi semua orang yang mencintai mereka. Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini sedang menikmati masa-masa menjelang kelahiran anak kedua mereka. Kehamilan Lesti yang telah memasuki trimester ketiga menjadi momen yang membahagiakan sekaligus mendebarkan bagi keduanya. Lesti menyatakan niatnya untuk kembali melahirkan melalui operasi kaisar, seperti saat melahirkan anak pertamanya. Keputusan tersebut sepenuhnya didukung oleh Rizky, yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan Lesti serta bayinya. Sebagai seorang ibu, Lesti mengaku merasa gugup saat mendekati waktu persalinan. Meski sudah memiliki pengalaman sebelumnya, perasaan tegang tetap muncul ketika membayangkan proses kelahiran. Ia terus memohon doa dari semua orang agar diberikan kelancaran dan bayinya dapat lahir dengan selamat dan sehat. Ketika ditanya apakah ia akan memilih tanggal cantik untuk proses persalinan, Lesti dengan santai menyatakan bahwa semua tanggal adalah baik. Baginya, yang terpenting adalah kesehatan bayi, tanpa terlalu memikirkan hal-hal lain seperti simbolisme tanggal. Sebelum memasuki trimester ketiga, pasangan ini sempat mengadakan acara 7 bulanan kehamilan di The Manor Andara, Depok. Pada acara tersebut, mereka mengungkap jenis kelamin calon bayi dengan cara unik, yakni menyalakan kembang api berwarna merah muda. Kabar bahwa mereka akan memiliki seorang anak perempuan disambut dengan sukacita oleh keluarga, teman, dan penggemar. Rizky dengan penuh rasa syukur menyampaikan kebahagiaannya atas anugerah ini. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, ada sedikit kekhawatiran yang menghantui. Pasangan ini mengingat pengalaman saat melahirkan anak pertama mereka, Abang L, yang lahir prematur. Hal itu membuat mereka sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan kandungan Lesti. Pada kunjungan rutin ke dokter kandungan, Rizky sempat menanyakan kemungkinan mendeteksi sindrom Down pada janin. Dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan seperti itu seharusnya dilakukan di awal kehamilan, tepatnya pada usia 12 minggu. Karena usia kehamilan Lesti sudah melewati 30 minggu, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan. Meski begitu, dokter meyakinkan bahwa kondisi kandungan Lesti dalam keadaan sangat baik. Meski demikian, Lesti tetap merasa penasaran dengan jenis kelamin bayinya. Ia meminta pemeriksaan USG ulang untuk memastikan kembali jenis kelamin bayi tersebut. Pada pemeriksaan sebelumnya, dokter sudah menyatakan bahwa janin berjenis kelamin perempuan. Tetapi Lesti ingin melihat lebih jelas perbedaan bentuk kelamin laki-laki dan perempuan pada hasil USG. Permintaannya sempat ditolak oleh Rizky yang merasa yakin dengan hasil sebelumnya. Namun Lesti tetap bersikeras dan akhirnya dokter setuju untuk melakukan USG ulang. Selama proses pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kesalahan dalam menentukan jenis kelamin melalui USG sangat kecil. Ia menegaskan bahwa hasil yang sebelumnya sudah akurat, meskipun kemungkinan kesalahan kecil tetap ada. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, dokter kembali memastikan bahwa janin yang dikandung Lesti adalah seorang perempuan. Hal ini membuat Lesti merasa lega dan semakin bersyukur atas anugerah yang diterimanya. Rizky sebagai suami selalu memberikan dukungan penuh kepada Lesti. Ia terus menekankan bahwa yang paling penting adalah kenyamanan dan kesehatan istri serta bayi mereka. Rizky membiarkan Lesti untuk memutuskan metode persalinan yang dirasa paling nyaman baginya, tanpa memberikan tekanan atau memaksakan pendapatnya. Dukungan emosional seperti ini membuat Lesti merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses persalinan. Selain itu, pasangan ini tidak terlalu terpengaruh dengan tren memilih tanggal kelahiran tertentu yang dianggap cantik. Mereka meyakini bahwa setiap hari dan tanggal memiliki keberkahan tersendiri, sehingga fokus utama mereka adalah memastikan bayi lahir dalam kondisi sehat. Sikap ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam menyikapi momen penting dalam hidup, tanpa terlalu terpengaruh oleh hal-hal simbolis. Berita mengenai jenis kelamin bayi perempuan mereka semakin melengkapi kebahagiaan pasangan ini. Kehadiran anak kedua menjadi anugerah yang sangat disyukuri oleh Lesti dan Rizky. Mereka juga merasa sangat beruntung mendapatkan dukungan dari keluarga besar
serta penggemar yang selalu mendoakan mereka. Saat ini, Lesti dan Rizky tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Kebahagiaan dan antusiasme terlihat jelas dari cara mereka berbicara tentang bayi kedua mereka. Lesti berharap agar persalinannya nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga ia dan bayinya dapat segera pulih dan berkumpul bersama keluarga. Tidak hanya itu, pasangan ini juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebagai orang tua, Lesti dan Rizky berusaha menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan perhatian bagi Abang L dan calon adiknya. Kebahagiaan keluarga ini diharapkan semakin bertambah dengan kehadiran bayi perempuan yang sudah dinantikan. Perjalanan kehamilan Lesti menunjukkan bagaimana cinta, dukungan, dan komunikasi yang baik antara pasangan dapat menciptakan harmoni dalam keluarga. Rizky yang selalu hadir di sisi Lesti menjadi bukti nyata betapa ia menghargai dan mendukung istrinya. Hal ini tentunya memberikan pengaruh positif bagi Lesti, yang merasa lebih kuat dalam menghadapi tantangan kehamilan. Kini, Lesti dan Rizky hanya tinggal menunggu waktu untuk bertemu dengan anak kedua mereka. Mereka merasa bersyukur atas semua berkah yang telah diterima dan berharap agar proses persalinan berjalan lancar. Kehadiran bayi perempuan ini akan melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka, yang kini semakin erat dan penuh cinta. Selamat kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar atas perjalanan luar biasa ini. Semoga persalinan Lesti diberikan kelancaran dan bayi mereka lahir dengan sehat, serta membawa kebahagiaan bagi semua orang yang mencintai mereka. Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini sedang menikmati masa-masa menjelang kelahiran anak kedua mereka. Kehamilan Lesti yang telah memasuki trimester ketiga menjadi momen yang membahagiakan sekaligus mendebarkan bagi keduanya. Lesti menyatakan niatnya untuk kembali melahirkan melalui operasi kaisar, seperti saat melahirkan anak pertamanya. Keputusan tersebut sepenuhnya didukung oleh Rizky, yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan Lesti serta bayinya. Sebagai seorang ibu, Lesti mengaku merasa gugup saat mendekati waktu persalinan. Meski sudah memiliki pengalaman sebelumnya, perasaan tegang tetap muncul ketika membayangkan proses kelahiran. Ia terus memohon doa dari semua orang agar diberikan kelancaran dan bayinya dapat lahir dengan selamat dan sehat. Ketika ditanya apakah ia akan memilih tanggal cantik untuk proses persalinan, Lesti dengan santai menyatakan bahwa semua tanggal adalah baik. Baginya, yang terpenting adalah kesehatan bayi, tanpa terlalu memikirkan hal-hal lain seperti simbolisme tanggal. Sebelum memasuki trimester ketiga, pasangan ini sempat mengadakan acara 7 bulanan kehamilan di The Manor Andara, Depok. Pada acara tersebut, mereka mengungkap jenis kelamin calon bayi dengan cara unik, yakni menyalakan kembang api berwarna merah muda. Kabar bahwa mereka akan memiliki seorang anak perempuan disambut dengan sukacita oleh keluarga, teman, dan penggemar. Rizky dengan penuh rasa syukur menyampaikan kebahagiaannya atas anugerah ini. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, ada sedikit kekhawatiran yang menghantui. Pasangan ini mengingat pengalaman saat melahirkan anak pertama mereka, Abang L, yang lahir prematur. Hal itu membuat mereka sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan kandungan Lesti. Pada kunjungan rutin ke dokter kandungan, Rizky sempat menanyakan kemungkinan mendeteksi sindrom Down pada janin. Dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan seperti itu seharusnya dilakukan di awal kehamilan, tepatnya pada usia 12 minggu. Karena usia kehamilan Lesti sudah melewati 30 minggu, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan. Meski begitu, dokter meyakinkan bahwa kondisi kandungan Lesti dalam keadaan sangat baik. Meski demikian, Lesti tetap merasa penasaran dengan jenis kelamin bayinya. Ia meminta pemeriksaan USG ulang untuk memastikan kembali jenis kelamin bayi tersebut. Pada pemeriksaan sebelumnya, dokter sudah menyatakan bahwa janin berjenis kelamin perempuan, tetapi Lesti ingin melihat lebih jelas perbedaan bentuk kelamin laki-laki dan perempuan pada hasil USG. Permintaannya sempat ditolak oleh Rizky yang merasa yakin dengan hasil sebelumnya. Namun, Lesti tetap bersikeras dan akhirnya dokter setuju untuk melakukan USG ulang. Selama proses pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kesalahan dalam menentukan jenis kelamin melalui USG sangat kecil. Ia menegaskan bahwa hasil yang sebelumnya sudah akurat, meskipun kemungkinan kesalahan kecil tetap ada. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang,
Dokter kembali memastikan bahwa janin yang dikandung Lesti adalah seorang perempuan. Hal ini membuat Lesti merasa lega dan semakin bersyukur atas anugerah yang diterimanya. Rizky sebagai suami selalu memberikan dukungan penuh kepada Lesti. Ia terus menekankan bahwa yang paling penting adalah kenyamanan dan kesehatan istri serta bayi mereka. Rizky membiarkan Lesti untuk memutuskan metode persalinan yang dirasa paling nyaman baginya, tanpa memberikan tekanan atau memaksakan pendapatnya. Dukungan emosional seperti ini membuat Lesti merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses persalinan. Selain itu, pasangan ini tidak terlalu terpengaruh dengan tren memilih tanggal kelahiran tertentu yang dianggap cantik. Mereka meyakini bahwa setiap hari dan tanggal memiliki keberkahan tersendiri, sehingga fokus utama mereka adalah memastikan bayi lahir dalam kondisi sehat. Sikap ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam menyikapi momen penting dalam hidup, tanpa terlalu terpengaruh oleh hal-hal simbolis. Berita mengenai jenis kelamin bayi perempuan mereka semakin melengkapi kebahagiaan pasangan ini. Kehadiran anak kedua menjadi anugerah yang sangat disyukuri oleh Lesti dan Rizky. Mereka juga merasa sangat beruntung mendapatkan dukungan dari keluarga besar serta penggemar yang selalu mendoakan mereka. Saat ini, Lesti dan Rizky tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Kebahagiaan dan antusiasme terlihat jelas dari cara mereka berbicara tentang bayi kedua mereka. Lesti berharap agar persalinannya nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga ia dan bayinya dapat segera pulih dan berkumpul bersama keluarga. Tidak hanya itu, pasangan ini juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebagai orang tua, Lesti dan Rizky berusaha menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan perhatian bagi Abang L dan calon adiknya. Kebahagiaan keluarga ini diharapkan semakin bertambah dengan kehadiran bayi perempuan yang sudah dinantikan. Perjalanan kehamilan Lesti menunjukkan bagaimana cinta, dukungan, dan komunikasi yang baik antara pasangan dapat menciptakan harmoni dalam keluarga. Rizky yang selalu hadir di sisi Lesti menjadi bukti nyata betapa ia menghargai dan mendukung istrinya. Hal ini tentunya memberikan pengaruh positif bagi Lesti, yang merasa lebih kuat dalam menghadapi tantangan kehamilan. Kini, Lesti dan Rizky hanya tinggal menunggu waktu untuk bertemu dengan anak kedua mereka. Mereka merasa bersyukur atas semua berkah yang telah diterima dan berharap agar proses persalinan berjalan lancar. Kehadiran bayi perempuan ini akan melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka, yang kini semakin erat dan penuh cinta. Selamat kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar atas perjalanan luar biasa ini. Semoga persalinan Lesti diberikan kelancaran dan bayi mereka lahir dengan sehat, serta membawa kebahagiaan bagi semua orang yang mencintai mereka. Pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini sedang menikmati masa-masa menjelang kelahiran anak kedua mereka. Kehamilan Lesti yang telah memasuki trimester ketiga menjadi momen yang membahagiakan sekaligus mendebarkan bagi keduanya. Lesti menyatakan niatnya untuk kembali melahirkan melalui operasi kaisar, seperti saat melahirkan anak pertamanya. Keputusan tersebut sepenuhnya didukung oleh Rizky, yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan Lesti serta bayinya. Sebagai seorang ibu, Lesti mengaku merasa gugup saat mendekati waktu persalinan. Meski sudah memiliki pengalaman sebelumnya, perasaan tegang tetap muncul ketika membayangkan proses kelahiran. Ia terus memohon doa dari semua orang agar diberikan kelancaran dan bayinya dapat lahir dengan selamat dan sehat. Ketika ditanya apakah ia akan memilih tanggal cantik untuk proses persalinan, Lesti dengan santai menyatakan bahwa semua tanggal adalah baik. Baginya, yang terpenting adalah kesehatan bayi, tanpa terlalu memikirkan hal-hal lain seperti simbolisme tanggal. Sebelum memasuki trimester ketiga, pasangan ini sempat mengadakan acara 7 bulanan kehamilan di The Manor Andara, Depok. Pada acara tersebut, mereka mengungkap jenis kelamin calon bayi dengan cara unik, yakni menyalakan kembang api berwarna merah muda. Kabar bahwa mereka akan memiliki seorang anak perempuan disambut dengan sukacita oleh keluarga, teman, dan penggemar. Rizky dengan penuh rasa syukur menyampaikan kebahagiaannya atas anugerah ini. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, ada sedikit kekhawatiran yang menghantui. Pasangan ini mengingat pengalaman saat melahirkan anak pertama mereka, Abang L, yang lahir prematur. Hal itu membuat mereka sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan kandungan Lesti.
Pada kunjungan rutin ke dokter kandungan, Rizky sempat menanyakan kemungkinan mendeteksi sindrom Down pada janin. Dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan seperti itu seharusnya dilakukan di awal kehamilan, tepatnya pada usia 12 minggu. Karena usia kehamilan Lesti sudah melewati 30 minggu, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan. Meski begitu, dokter meyakinkan bahwa kondisi kandungan Lesti dalam keadaan sangat baik. Meski demikian, Lesti tetap merasa penasaran dengan jenis kelamin bayinya. Ia meminta pemeriksaan USG ulang untuk memastikan kembali jenis kelamin bayi tersebut. Pada pemeriksaan sebelumnya, dokter sudah menyatakan bahwa janin berjenis kelamin perempuan, tetapi Lesti ingin melihat lebih jelas perbedaan bentuk kelamin laki-laki dan perempuan pada hasil USG. Permintaannya sempat ditolak oleh Rizky yang merasa yakin dengan hasil sebelumnya. Namun, Lesti tetap bersikeras dan akhirnya dokter setuju untuk melakukan USG ulang. Selama proses pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kemungkinan kesalahan dalam